Sebelum kami dapat mencintai-Mu ya Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami habis-habisan dan tiada habisnya. Sebelum kami mencari Engkau, Engkaulah yang terlebih dahulu mencari kami tiada henti dan menangkap kami bukan untuk menghukum, tetapi untuk memeluk kami di dalam dekapan kasih-Mu yang melimpah. Sebelum kami mampu merindukan Engkau ya Tuhan, Engkaulah yang lebih dahulu merindukan kami. Bahkan Kau sampai mengutus putra-Mu yang tunggal ke dunia ini untuk hidup, mati, dan bangkit bagi kami. Tuhan, biarlah sebelum kami mendengar firman-Mu, kembali kami ditenggelamkan di dalam samudera raya anugerah Tuhan yang tiada terperi itu. Dan kami percaya satu hal Tuhan, Kau sudah menyediakan firman-Mu yang terbaik di siang hari ini. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu. Maka bukalah hati kami selebar-lebarnya, supaya kami dapat menangkap firman-Mu setepat-tepatnya dan sebanyak-banyaknya. Sehingga kami dapat menaati firman Tuhan sesetia-setianya. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkati setiap kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan setiap kami ditumbuhkan oleh firman. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang lembut dan berkuasa, yang indah, yang kami cintai, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Sebelum saudara-saudara duduk, siapkan senyum yang terbaik dalam sepekan terakhir ini. Kasih tos sekelilingmu, katakan kamu pasti diberkati oleh firman Tuhan. Yes. Amin, puji Tuhan. Ya, silakan duduk saudara, teman-teman. Rasanya lebih enak panggil teman-teman kali ya. Walaupun mungkin saya usianya sepantaran dengan papa mamamu kali ya. Tapi enaknya lebih enak dipanggil teman-teman begitu. Baiklah teman-teman, selamat siang, shalom. Senang ya saya bisa kembali di sini. Ya ini yang kedua kali ya. Pertama kali sudah sekian bulan purnama yang lalu ya. Dan hari ini dapat bonus bisa ketemu sama Ko Johan ya. Karena yang terakhir itu kemana ya waktu itu ya? Lagi nggak tahu kemana lah ya. Ya jadi nggak ketemu, hari ini bonus ketemu ya. Saya tadi sampai mikir-mikir gitu, emang nggak pernah ketemu ya selama ini, kok merasanya udah deket gitu ya. Ya, oke, jadi teman-teman hari ini saya diberikan satu tema ya, judulnya adalah Pure in Heart. Apa judulnya? Pure in Heart. Apa tuh kalau diterjemahkan? Murni, murni dalam apa? Dalam hati ya, murni dalam hati ya. Kita tuh suka dengan hal-hal yang murni bukan ya. Kita kalau beli air minum, air mineral tentu kita maunya yang murni, betul ya. Ya murni itu artinya tidak tercampur atau tidak terkotori oleh apapun juga. Jadi kita sangat menyukai ya, kita sangat mau gitu ya. Air minum yang murni ya, mungkin juga makanan yang murni dalam artian tidak ada yang kotor di situ ya, tidak ada hal-hal yang aneh dan sebagainya dan sebagainya. Nah hari ini kita bicara tentang pure in heart atau kemurnian ya, kemurnian hati yang murni itu. Hari ini kita bicara tentang hati, sama-sama katakan hati. Saudara-saudara, seberapa penting sih hati itu di dalam kehidupan kita? Yang saya ngomong hati ini bukan liver ya saudara ya. Hati ini bicara tentang inner being kita ya, bicara tentang pikiran, bicara tentang perasaan, bicara tentang jiwa ya, apapun lah saudara bisa tambahkan istilah-istilah yang sinonim ya, jadi bicara tentang inner being ya. Nah saudara, seberapa penting hati dalam kehidupan kita? Saya rasa saudara nggak perlu, teman-teman nggak perlu pikir terlalu lama ya, teman-teman pasti akan segera menjawab sangat penting ya. Kalau orang Surabaya bilang itu sangat penting gitu ya. Sangat penting ya, hati di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam konteks kehidupan iman orang percaya, sangat penting saudara. Ya, saya bisa memberikan beberapa kisah di dalam Alkitab yang menekankan tentang pentingnya hati. Ya, khususnya di hadapan Tuhan. Ya, bagi Tuhan hati kita itu penting banget deh. Ya. Misalnya saudara-saudara, teman-teman masih ingat gak waktu Nabi Samuel itu diutus oleh Tuhan ya mencari pengganti Saul.
Ya, Raja Saul ya, setelah Raja Saul dipecat oleh Tuhan sebagai raja, maka harus segera dicari pengganti, bukan? Ya, maka diutuslah Nabi Samuel dan singkat cerita akhirnya Nabi Samuel pergi ke rumah Isai, ya, papa dari Daud, ya. Dan ketika sampai di situ, Isai dengan bangga memamerkan anak-anaknya yang tinggi besar gagah kayak saya gitu ya. Ya tingginya sama lah gitu ya, kalau gagahnya nggak tahu gitu kan. Ya Nabi Samuel melihat anak-anak Isai, ya wow, Nabi Samuel begitu terpesona ya melihat perawakan mereka yang luar biasa, yang tinggi-tinggi itu ya. Tetapi Tuhan bilang apa? No, aku tidak memilih mereka. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 itu ya. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 7 ya. Tuhan bilang apa sama Samuel? Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi aku Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Ya, sekali lagi cerita ini dengan sangat tepat ya menunjukkan bahwa Tuhan itu mementingkan hati, mementingkan hati. Nah ini saudara-saudara, teman-teman, ini penting banget karena kita hidup ini di zaman era medsos. Mari kita jujur-jujuran. Di zaman medsos ini kita terlalu gampang, terlalu sering, terlalu mudah untuk menilai, mengagumi seseorang hanya berdasarkan tampilan luarnya. Betul apa betul? Betul kan? Cakepnya dia, gantengnya dia, ya kan? Pesona lahiriah dan segala macam gitu ya. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang nggak lagi mementingkan apa yang di dalam. Ya, kita hanya melihat apa yang di luar. Oh ini kece banget ini keren banget ini, ya kan? That's it. Nah saudara-saudara, teman-teman, makanya kita perlu lagi kembali. Ya, kalau Tuhan mementingkan hati, kita pun juga harus mementingkan hati. Coba bilang kiri, bilang kanan, hati lo penting. Coba bilang teman-teman. Ya, hati kita itu penting sekali. Ya. Nah itu sebabnya hari ini kita mau bicara, yuk kita bicara tentang hati. Ya, hati di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah teman-teman, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat saja, ya, satu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, Matius pasal 5 ayat ke-8. Jadi kalimat yang sebentar kita akan bacakan sama-sama ini merupakan bagian dari satu khotbah panjang yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus di awal pelayanannya yang dikenal dengan sebutan khotbah di bukit. Ya, Sermon on the Mount, yaitu dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Dan ini adalah pembukanya yang juga dikenal dengan sebutan the Beatitudes. Ya, dari bahasa Latin beatus yang artinya diberkati atau berbahagialah. Karena memang di sini ada 9 kalimat yang selalu dimulai dengan berbahagialah, bla 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 bla. Betul gak ya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Ini adalah kalimat yang ke-6 ya dari the Beatitudes atau 9 ucapan bahagia. Yuk kita baca sama-sama dengan kompak. 3, 2, 1. Diberkatilah mereka yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Ya, saya ajak teman-teman baca lagi, tapi ganti kata mereka dan nya itu dengan nama sendiri. Oke, saya contohin ya. Diberkatilah Jimmy, yang murni hati Jimmy, sebab Jimmy akan melihat Allah. Gitu ya. Bisa dong, ingat gak nama sendiri? Ingat ya, kalau lupa tanya sama sebelahnya nama gue siapa gitu ya. Oke, siap? Kata mereka dan nya itu ganti dengan nama sendiri ya, supaya lebih personalized. Oke, siap? 3, 2, 1. Diberkatilah yang murni hati, sebab akan melihat Allah. Ya, ini adalah sebuah janji Tuhan. Janji Tuhan, ya kalau kita punya hati yang murni, kita akan melihat Allah. Nah ini kita akan sama-sama bahas. Nah teman-teman yang terbiasa mencatat khotbah, ya saya ingin memberikan terlebih dahulu kerangkanya atau sistematikanya. Jadi khotbah saya terdiri dari 3 bagian, ya menjawab apa sih hati yang murni itu, ya hati yang murni itu. Nah saya coba jawab dalam
dalam bahasa yang negatif ya, karena memakai kata bukan atau tidak ya. Jadi apa itu hati yang murni? Yang pertama adalah tidak transaksional, yang kedua adalah tidak artifisial, yang ketiga adalah tidak parsial. Ya, tidak transaksional, tidak artifisial, tidak parsial ya. Saya percaya di sini IQ-nya tinggi-tinggi semua ya, bisa langsung nangkep gitu kan. Oke, jadi itu 3 bagian, yaitu daging dari khotbah ini ya. Nah, mari saudara-saudara, teman-teman, sebelum saya mulai, saya tantang kita semua untuk introspeksi diri ya. Jadi selagi saya menguraikan, memaparkan maksud satu persatu itu ya, coba kita soul check ya, kita periksa diri kita ya, apakah kita sudah jatuh di dalam salah satu yang salah itu gitu ya. Oke. Nah, mari kita segera mulai dengan yang pertama. Apa itu hati yang murni? Yang pertama apa tadi? Saya sudah sebut. Tidak transaksional. Ya, tidak transaksional. Saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar, sering bahkan ya, kata transaksi, betul ya? Transaksi. Ya, transaksi adalah sebuah kata yang lazim dipakai di dalam dunia bisnis ya. Ya, transaksi itu apa sih? Ya, transaksi itu sebenarnya adalah bicara tentang kita beli, kita bayar, kita melakukan sesuatu, lalu kita mendapatkan barang atau apapun yang sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan itu, betul ya? Jadi kita bayar, kita dapat, ya kita beli, kita peroleh, begitu. Ya, jadi ini bicara tentang transaksi, ya di dalam dunia perdagangan, ya. Nah, kalau kita bicara dagang itu pasti kan prinsipnya untung rugi, setuju? Setuju ya? Untung rugi ya, di dalam dunia dagang itu pasti kita cari untung, iya kan? Makanya kalau kita dagang udah capek-capek nggak ada untung, ada ungkapan ya kayak kerja rodi aja gitu kan ya, iya kan? Nah, nggak ada gunanya. Nah, intinya adalah itulah transaksi teman-teman ya. Nah, mungkin di dalam dunia dagang ya it's okay, itu memang sesuatu yang normal, itu sesuatu yang normatif ya, dagang itu harus ada untung rugi, oke? Tetapi teman-teman perhatikan baik-baik ya, kalau ini dibawa ke dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, nah ini celaka. Ini bahaya. Ya. Iman atau hati yang transaksional itu bahaya. Ya teman-teman ya. Karena kalau iman kita itu dilandasi dengan prinsip transaksi, maka teman-teman bisa bayangin enggak? Maka apapun yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan kita, ya, you name it, ya, berdoa, baca Alkitab, ke gereja, ikut komsel, bahkan berbuat baik kepada sesama dan sebagainya, pelayanan juga, ya kan, worship team. Kalau kita pakai motivasi transaksional, artinya apa? We do all that things in order to get something from God, right? Iya kan? Kan jual beli, ya kan? Kita melakukan semuanya itu supaya kita mendapatkan balasan. Ya, supaya kita dapat imbalan. Maka di sini teman-teman, mari kita jujur akui, Tuhan jadi seperti ATM gitu. ATM, pernah kan pakai ATM ya? Kayaknya sih ini tampang-tampang yang sering pakai ATM lah begitu ya. Ya kan, ATM itu kan masukin kartu harap keluar sesuatu. Atau vending machine tahu ya? Nah, kalau ke Jepang itu pasti selalu ngelihat vending machine di mana-mana itu. Itu Jepang itu negara paling banyak vending machine itu ya. Ya, tinggal bayar, masukin kling gitu kan. 200 yen keluar Coca-Cola begitu. Boleh nyebut merek ya? Ya, keluarlah itu tut gitu ya kan. Nah, kita seringkali menganggap Tuhan itu, seperti ATM, mesin ATM, seperti vending machine. Ya. Ketika kita nggak dapat yang kita mau, padahal kita udah berdoa, kita udah baca Alkitab, udah melakukan banyak hal, ya itu seperti perlakuan kita kepada vending machine. Kita gebuk-gebuk tuh vending machine, betul nggak ya? Kok gak keluar sih barang gua? Udah ditendang, ditonjok, digebuk, ya itu perlakuan kita sama Tuhan jadinya seperti itu tuh. Ya, kita merasa karena kita udah lakukan banyak hal, ya kita mulai punya sense of entitlement, kita udah mulai merasa berjasa gitu ya di hadapan Tuhan. Tuhan, lu jangan lupa gue udah begitu banyak lakukan ini buat lu, nah sekarang giliran lu dong berkatin gue. Ya kan?
Kalau lu nggak berkatin gue, wah Tuhan lu sih keterlaluan banget dah. Itu tuh. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau lebih dalam lagi ya, kita mesti mulai bisa membedakan ya, iman yang semata-mata demi pemberian Allah, atau iman yang semata-mata demi pribadi Allah. Oh ini beda teman-teman. Ya. Memang waktu kita lahir baru, waktu kita pertama kali lah gitu ya, kita jadi anak Tuhan gitu ya. Ya katakanlah iman kita itu masih iman kanak-kanak gitu ya. Betul, waktu kita masih iman kanak-kanak itu, kita tuh cari Tuhan, kita tuh rindu Tuhan karena kita mau diberkati gitu. Ya. Kita mau dapat sesuatu dari Tuhan itu. Ya. Dan saya mau katakan that's okay, gak apa-apa, itu wajar. Ya, wajar. Karena kita masih iman kanak-kanak. Ya. Tetapi yang akan menjadi tidak wajar kalau kita terus stay in that level, betul? Karena setiap kita itu diharapkan untuk menjadi dewasa, setuju? Setuju? Iya kan? Teman-teman kalau nanti kita punya anak ya, ngelihat anak kita yang masih bayi gemes gitu ya, menggemaskan ya kan? Tapi bayangin kalau anak kita itu udah 10 tahun tetap aja levelnya kayak bayi. Dari makhluk menggemaskan jadi makhluk mencemaskan, betul nggak ya? Betul nggak ya? Bayangin usia udah 10 tahun tapi masih bayi gitu. Ya, Tuhan juga nggak mau kita masih di level iman kanak atau bayi rohani. Ya. Kita perlu dewasa. Nah gini teman-teman, spiritualitas yang dewasa itu, dia itu rindu Tuhan bukan lagi karena pemberian Allah. Tapi because of who He is. Amin? Amin? Tangkap gak bedanya? Tangkap gak bedanya? Kita gak lagi nyari Tuhan itu karena ngarep gitu kalau bahasa sehari-harinya itu ya. Ngarep sesuatu gitu. Tapi benar-benar murni karena who He is. Siapa Tuhan itu. Spiritualitas yang dewasa itu teman-teman itu sangat tepat digambarkan itu oleh Mazmur pasal 73 ayat 25. Yang mengatakan begini, siapa gerangan ya apa itu sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, sekalipun semuanya nggak ada, siapa gerangan di sorga selain Kau, nggak ada yang kuingini selain Kau ya Tuhan. Itu tuh Mazmur tuh ya, itu tepat banget. Itulah inti dari spiritualitas yang dewasa itu ya, bahkan ketika banyak hal dalam hidup kita udah nggak ada lagi ya, kita nggak dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi kita tetap cinta Tuhan ya. Sekali lagi, because who He is. Karena siapa Dia. Bukan karena kita berharap supaya gue dapat pacar kayak dia nih gitu kan. Supaya kerjaan gue di kantor naik terus karirnya. Supaya apa ya, supaya gue dapat rumah yang baru. Enggak. Ya. Lagi-lagi kalau teman-teman masih ya punya motivasi ikut Tuhan karena ingin dapat sesuatu dari Tuhan, itu masih level kanak-kanak. Ya. Tapi kalau teman-teman mau dewasa, teman-teman mesti mulai itu punya hati yang murni itu, ya. Enggak lagi punya agenda selain I love you because who you are. Aku mencintaimu Tuhan karena siapa engkau? Siapa engkau? Ya. Teman-teman, itu pernah terjadi ya di zaman Tuhan Yesus ya, kalau baca di dalam Yohanes pasal 6 ya, Yohanes pasal 6 ya. Jadi kalau teman-teman tahu konteksnya ya, sebelumnya itu kan Tuhan Yesus bikin mukjizat ya, orang banyak diberi makan roti dan ya ikan itu ya, ikan dan roti itu ya, gratis kan ya, kenyang mereka tuh ya, nggak perlu bayar apa-apa, mereka kenyang ya kan. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal 6 itu menarik sekali, orang-orang itu yang udah kenyang itu ya, yang udah pernah dapat makanan gratis itu ya, dan saya percaya kalau Tuhan Yesus kasih makanan pasti bergizi ya, benar nggak ya? Ya,
Ya, bukannya MB, nah itu ya. Yang bisa keracunan gitu kan. Kalau Tuhan Yesus kasih makanan pasti bergizi dong, ya kan? Yakin saya mah, ya. Mungkin enak banget itu ya kan. Wah, mungkin Yesus kasih salt bread itu, nggak tahu apa lah, pokoknya enak, masih wangi gitu ya. Nah, jadi orang-orang banyak yang udah kenyang ini, ya, mereka rajin ngikutin Yesus. Yesus kemana diikutin gitu. Tapi sangat menarik di dalam Yohanes pasal 6, Yesus bukannya seneng diikutin banyak orang. Kalau kita mah diikutin banyak orang mah seneng ya. Benar nggak? Coba ya kalau IG kita followernya banyak kan seneng kan? Ya. Tuhan Yesus nggak begitu loh. Ya, walaupun orang banyak ikutin dia, Tuhan Yesus nggak langsung bilang seneng gitu. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus malah mengecam mereka. Ya, kalau saya bahasakan pakai bahasa Betawi, kira-kira bunyinya begini nih ya. Lu orang tuh ngikutin gua ngapain? Gua tahu lu orang tuh ngikutin gua karena lu mau dapat makanan gratis terus kan? Tuhan Yesus ngomong gitu loh. Itu tajam loh. Keras itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak suka kalau kita itu ngikut dia tuh karena kita mau dapat sesuatu dari dia. Seharusnya karena kita benar-benar murni mencintai dia. Amin. Oh iya. Ya. Nah itu sebabnya kutipan dari Timothy Keller ini sangat indah untuk kita renungkan. Ya. Timothy Keller pernah bilang begini, religious people find God useful, but Christians, true Christians, find God beautiful. Saudara tahu nggak bedanya useful sama beautiful? Kalau saudara menganggap Tuhan itu useful, berarti Tuhan itu hanya a means to an end. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Betul nggak? You use God. Benar nggak? Iya kan? To get something. Artinya something itu lebih penting daripada Tuhannya. Tuhan cuma cara, cuma sarana. Betul nggak? Iya kan? Kalau kita levelnya itu nganggap Tuhan hanya useful, berarti kita cuma nganggap Tuhan itu a means to an end. Tuhan itu hanya sarana untuk mencapai sesuatu. Kalau kita nggak dapat itu, kita marah sama Tuhan, kita tinggalin Tuhan. Makanya iman model begini, iman gampang rontok. Iman model kayak gini, iman yang nggak akan tahan kalau ngadepin masalah atau penderitaan. Transaksional. Dia merasa udah buat banyak kepada Tuhan, Tuhan harus berkati dia. Gitu tuh. Ya. Tapi kalau kita melihat Tuhan itu indah, itu lain cerita. Kalau kita ngelihat Tuhan itu indah, maka Tuhan itu sendiri sebagai the end. Benar gak sih? Sebagai tujuan dari seluruh hidup kita itu. Ya. Nah ini salah satu tema atau topik penting yang jarang dikhotbahkan di gereja Injili, Joe. Tentang the beauty of God. Karena gereja Injili itu kebanyakan bicara tentang the truth of God, kebenaran Allah. Akhirnya itu orang Injili cuma gede di kepala. Penuh dengan segala informasi. Tapi kalau kita belajar ya, Tuhan itu indah. Amin. The beauty attracts us, itu keindahan itu tuh. Itu kayak Timothy Keller kasih cerita yang mengilustrasikan poin dia. Dia bilang gini, waktu dia masih sekolah, ya, dia ambil pelajaran musik. Dia dapat tugas untuk dengerin karya Mozart, komponis musik klasik yang terkenal, dan dia harus bikin ulasan. Dan Keller bilang jujur waktu saat itu dia sebel banget ngerjain tugas itu. Kenapa? Karena beban banget buat dia dengerin lagu Mozart yang kompleks itu. Tapi terpaksa dia harus kerjain, dia harus dengerin karya Mozart. Ya. Tapi seiring waktu ketika dia udah makin dewasa, akhirnya dia bisa menikmati karya Mozart. Dia mulai melihat Mozart itu karyanya indah. And you know what? Di titik itu dia dengerin karya Mozart bukan lagi sebuah keterpaksaan. Tapi justru dia pengen dengerin karya Mozart. Kenapa? He found the beauty. Dia menemukan keindahan itu pada akhirnya. Saudara, Tuhan itu indah. Ya. Tuhan yang mengasihi kita dan sebagainya. Itulah keindahan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau mengikut Tuhan, itu karena who He is. Amin. Bukan apa yang Dia bisa berikan kepada kita. Yang kedua,
Yang kedua, ya, hati yang murni itu tidak artifisial. Sama-sama katakan tidak artifisial. Ya, tidak artifisial, ya. Artifisial itu artinya apa sih? Buatan. Palsu. Ya. Jadi kayak bunga artifisial. Artinya bunga apa itu? Bunga beneran atau bunga bohongan? Nah, ini kelihatannya sih kalau saya lihat dari sini banyak yang lagi pacaran nih ya. Nah, coba nanti kalau pacarnya kasih bunga artifisial, mau nggak terima? Bunga artifisial pasti sebel ya, dikasih bunga artifisial ya kan. Bunga artifisial itu palsu, bukan beneran. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan artifisial itu saudara-saudara ya? Jadi sebagaimana sesuatu yang artifisial ya, cuman kelihatan keren di luar, indah di luar, tapi kopong di dalam, palsu. Itu. Di dalamnya palsu. Ya kayak bunga artifisial. Kelihatannya keren aja di luar itu. Ya. Tapi kalau dideketin, waktu dicium, ya kagak ada wanginya sama sekali. Plastik. Nah, apa itu hati yang murni, yang tidak artifisial? Artinya kita nggak buat-buat itu. Atau dalam bahasa yang lebih tegas lagi itu, nggak munafik. Sama-sama katakan, nggak munafik. Sama-sama dong, belum semua nih. 3, 2, 1. Enggak munafik. Ya. Munafik itu apa sih? Yaitu topeng. Bener gak sih? Kesalehan yang cuma tampak di luar tapi kosong di dalam. Itu persis kesalahannya orang Farisi yang ditegur sama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus pernah ngibaratin orang Farisi itu kayak kuburan. Yang kelihatannya dari luar bagus, putih, bersih, dilabur putih gitu ya. Kalau saudara ke Israel tuh kuburan orang Yahudi memang begitu. Putih, ya dilabur kapur, putih banget, bersih. Tapi dalamnya tulang belulang kata Tuhan Yesus. Nah itu lalu kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Cuman tampilan luarnya doang itu, ya. Tetapi yang di dalam itu, wah beda banget. Ya, ini kehidupan yang pura-pura, ya artifisial itu. Ya, jadi antara yang di luar sama di dalam tuh nggak bener, nggak sama gitu. Nah teman-teman, nah ini dia, ya. Jadi hati yang murni itu tidak artifisial, ya, tidak suka sama kepura-puraan, tidak suka sama kemunafikan, tidak suka sama pencitraan, maka ya ini, ya, perubahan lahiriah versus perubahan batiniah. Ya, kalau hati yang benar, mestinya yang kiri apa yang kanan? Ayo tes nih. Hati yang benar itu harusnya kiri atau kanan? Jangan bilang yang tengah ya. Hati yang benar itu kiri apa kanan? Halo? Kiri apa kanan? Ya, yang bilang dua-duanya pintar. Ya, that's good. Ya. Tapi ini force multiple choice ya. Ini pilihan berganda yang dipaksakan, oke? Kiri atau kanan? Tapi nanti saya akan sampai ke situ. Ya benar. Sebenarnya harusnya dua-duanya, oke? Tapi izinkan saya mulai dengan ini dulu, sederhana dulu. Kiri atau kanan? Kanan, betul nggak? Iya kan? Hati yang benar itu harusnya perubahan batiniah, mengejar perubahan batiniah. Ini bedanya gini ya teman-teman ya. Saya jelasin sesederhana mungkin supaya teman-teman mulai bisa lihat bedanya ya. Dan dari situ teman-teman kenapa yakin kita harus pilih yang kanan dulu. Oke? Nih, kalau kita bicara motivasi ya. Yang kiri itu demi dilihat, dihargai, dan diterima orang lain. Pencitraan. Yang kanan, motivasinya karena memang dia mengasihi Allah. Yang kiri, sumber. Kalau bicara tentang sumbernya ya, perubahan yang itu bisa terjadi karena apa itu. Yang kiri, ya kiri ini, yang lahiriah ini, ya itu berdasarkan usaha dan kerja keras sendiri. Kekuatan manusia. Tetapi yang kanan, nonsens kita bisa lakukan kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Betul nggak? Perubahan batinnya itu. Yang kiri, kalau bicara tentang dinamika, itu hanya terjadi di permukaan. Hanya terjadi di permukaan. Makanya istilah lainnya adalah perubahan yang sifatnya kosmetik. Sorry ya, ini saya tidak sedang menyindir yang MUA ya. Make up artis ya, tenang, keponakan saya pun seorang MUA, jadi saya sangat menghargai profesi itu ya. Tapi yang saya maksud spiritualitas kosmetik itu ya cuman polesan luar, tapi nggak bener-bener dalamnya itu diperhatiin itu. Ya.
Sedangkan yang kanan teman-teman, ya itu dari dalam keluar kalau bicara dinamika itu. Inside out. Makanya benar tadi ada teman kita yang bilang harusnya dua-duanya. Betul, tapi startnya dari mana? Betul nggak? Ini kayak telur sama ayam mulai dari mana? Mungkin kalau pertanyaan telur ayam memang susah dijawab, betul ya? Tapi kalau pertanyaan ini gampang dijawab, mulainya harus dari yang kanan dulu. Betul nggak? Ininya mesti dibenerin dulu. Kalau ini udah benar, pasti akan otomatis inside out, lahiriahnya juga akan benar. Setuju? Roma pasal 12 kan jelas. Berubahlah melalui perubahan perilaku, enggak kan? Bunyinya apa? Berubahlah melalui perubahan akal budimu. Inside, inner being. Mulai dari dalam dulu, oke? Nah, perbedaan terakhir, yang kiri itu sifatnya itu teman-teman gampang berubah-ubah. Kalau di depan orang, wow, jadi malaikat tanpa sayap. Kalau nggak ada orang lain, jadi iblis tanpa tanduk. Berubah tuh, namanya munafik, betul nggak ya? Makanya jadi orang munafik tuh capek. Bener nggak sih? Apa saudara udah terlalu nyaman jadi orang munafik? Lebih gawat lagi. Kalau teman-teman nyaman jadi orang munafik itu gawat banget sih. Ya. Kalau teman-teman masih merasa capek jadi orang munafik, bagus. Berarti masih bagus tuh. Ya. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau perubahan lahiriah itu temporary, sementara, bergantung situasi. Kalau lagi dilihat orang, wah dia langsung berubah baik. Ya itu kan dia suka pencitraan. Tapi kalau yang di kanan itu lain. Kalau dia memang udah baik dari sononya, dilihat nggak dilihat orang, dia tetap baik, betul nggak? Itu kayak papa mertua saya tuh. Papa mertua saya itu orangnya baik banget. Papa mertua saya itu orang Jogja, orang Klaten, tapi dia udah tinggal lama di Garut karena nikah sama mama mertua saya. Bahasa Sundanya itu bahasa Sunda halus. Orangnya halus banget. Papa mertua saya tuh ngomong sama pejabat sama ngomong sama tukang becak, dia pakai Sundanya sama, Sunda halus. Orangnya baik banget. Baiknya itu bukan karena untuk dilihat orang. Dia sama siapapun baik. Saya pernah lihat sendiri dengan mata saya sendiri ya. Saya amati dari jauh, bagaimana dia memperlakukan tukang beca, ya, tukang parkir di pasar, diajak ngomong, senyum, aduh baik banget. Itu perubahan dari dalam itu, bukan kosmetik, bukan artifisial. Ya. Yang ketiga kita lihat, ya, jadi kita udah dua nih ya, ulangin dong. Yang pertama apa tadi? Hati yang murni tidak. Yang penting ada judul al-alnya belakang bener deh ya. Yang kedua, hati yang murni tidak tidak ini artifisial ya itu ya. Nah ini baru kita masuk yang ketiga, hati yang murni tidak parsial. Parsial dari bahasa Inggris, partial dari akar kata part. Part itu bagian. Ya. Jadi tidak terbagi, ya. Nah ini sesuai dengan bahasa asli dari kata murni dalam bahasa Yunani. Ya, itu memakai kata katharos. Katharos itu bisa diterjemahkan singleness. Satu, nggak tercampur. Singleness. Ya, jadi yang masih single di sini katharos nih ya. Single itu, satu itu ya, nggak terbagi-bagi. Whole. Ya, oke. Nah, teman-teman. Nggak usah ngomong jauh-jauh deh. Dalam relasi cinta aja dah antara pacar kita dengan kita, iya kan? Atau yang udah nikah antara suami dan istri. Kita juga nggak mau kan didoain, betul nggak sih? Siapa di sini yang mau didoain? Angkat tangan dong. Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti kita nggak mau didoain, betul nggak ya? Kalau lu cinta gue, hati lu harusnya utuh dong buat gue. Karena gue juga begitu loh. Gue cinta lu, hati gue utuh buat lu. Nah, di dalam relasi manusia aja kita udah mentingin kayak beginian, apalagi sama Tuhan, betul nggak? Halo, betul nggak? Tuhan sangat mau kita single heart for Him. Amin? Tidak parsial. Tidak terbagi-bagi, teman-teman. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan begitu, tahirkan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkan itu murnikan ya. Jadi murni sama mendua hati itu lawan kata kalau menurut Yakobus. Cocok, ya kan? Sama poin ketiga ini. Hati yang murni, hati yang tidak mendua.
utuh, tidak terbagi. Nah, yuk kita coba lihat lebih jelas lagi. Apa yang dimaksud sih hati yang terbagi itu? Hati yang terbagi itu maksudnya apa sih? Nah, ini teman-teman, ya saya ingin memperkenalkan teman-teman konsep berhala ini. Ya, walaupun teman-teman udah sering dengar kata berhala, ya, tapi mari kita coba punya pengertian yang lebih pas lah gitu ya tentang berhala. Teman-teman, kalau kita dengar kata berhala, maka di pikiran kita ya mungkin akan muncul mental image seperti patung dewa-dewi, betul nggak ya? Sebenarnya berhala itu lebih luas daripada sekedar patung yang disembayangin. Dan kabar buruknya adalah setiap anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya, itu sebabnya Alkitab berulang-ulang mengatakan berhati-hatilah dengan berhala. Ya. Nah, teman-teman, apa sih berhala itu? Simple, berhala adalah segala sesuatu yang kita sayangi, percayai, dan andalkan lebih daripada Tuhan. Itu berhala. What is an idol? Berhala itu idol bahasa Inggrisnya ya. Pemberhalaan itu idolatry. Apa itu berhala? Sesuatu yang kita sayang, kita percayai, dan bahkan kita andalkan lebih daripada Tuhan. Dan kebanyakan sesuatu itu sesuatu yang baik sebetulnya. Yang awalnya itu baik. Yang datangnya dari Tuhan. Cuman karena kebodohan dan kegilaan hati kita, kita gantiin the giver dengan the gifts. Ngerti maksud saya? Kita geser si pemberi, lalu kita tempatkan pemberian sebagai yang lebih utama daripada sang pemberi. Dan kalau ini terjadi, kita sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Because we replace God with His gifts. Saudara, apapun dalam hidup ini bisa jadi berhala. Apapun. Kalau kita nggak hati-hati. Sebut aja. Apa? Uang, harta, jabatan, karir, apa lagi? Hah? Medsos, apa lagi? Sangat bisa. Pacar, istri, keluarga, bisa jadi berhala nggak? Bisa, kalau menggantikan Tuhan. Ya, pelayanan bisa nggak jadi berhala? Hah. Speak from my own experience, very easy. Sangat mudah, sangat sering. Nih, guilty as charged. Saya orangnya, saya gampang banget jadiin pelayanan sebagai berhala. Ketika kita menjadikan pelayanan itu lebih penting daripada Tuhan. Taunya dari mana? Gak usah jauh-jauh, coba kita introspeksi diri. Lu lebih seneng persiapan kegiatan pelayanan atau saat teduh? Itu aja dah. Kalau kita lebih seneng latihan di gereja, lebih seneng manggung di sini, lebih seneng persiapan pelayanan, tapi saat teduh aja gak pernah setiap hari, gak pernah cari wajah Tuhan, personal time, devotional time tiap hari. Hei, itu jelas. Kita tuh lebih menyukai pelayanan daripada keintiman dengan Tuhan. Jadi teman-teman, berhala itu bisa apapun. Bahkan doktrin di kepala kita aja bisa jadi berhala. Ketika kita merasa bahwa, wow, my self-worth itu bergantung doktrin yang gue pegang. Ya. Teman-teman, di Injil Lukas, saya lupa, Lukas pasal 7 atau Lukas pasal 6. Ada satu cerita menarik. 70 orang murid Tuhan Yesus kembali kepada Yesus untuk memberikan laporan keberhasilan pelayanan mereka. Ya, jadi 70 murid ini diutus sama Tuhan Yesus, memang diutus sama Tuhan Yesus untuk melayani nih, untuk ngusir setan, untuk nyembuhin orang sakit. Nah, mereka udah berhasil, mereka kembali nih sekarang nih ke Yesus, oke? Wah, dengan wajah yang sumringah saya bisa bayangin tuh ya, dengan senang hati mereka kembali ke Yesus, kasih laporan, guru kami berhasil, begini, begitu, dikasihlah laporan keberhasilan. Tuhan Yesus bilang apa? Memang di awalnya Tuhan Yesus mengafirmasi keberhasilan mereka. Good, semuanya bagus. Tapi kalimat belakangnya Yesus bilang begini, ini penting banget. Yesus bilang begini, hey, tapi gue ngomong sama lu ya, orang-orang ya, murid-murid gue ya. Lu jangan merasa seneng atau merasa bangga semata-mata karena pelayanan lu berhasil. Tapi senenglah, banggalah karena nama lu udah dicatat di sorga. Tahu gak maksud Tuhan Yesus ngomong itu apa? Tuhan Yesus cuma mau bilang begini, jangan pernah jadiin pelayanan lu sebagai dasar atau sumber utama sukacita kebanggaan diri.
Kalau itu yang terjadi, kita sedang memberhalakan pelayanan. Tapi bersukacitalah, bersyukurlah karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dirimu. Sehingga engkau namanya sudah di sorga. Amin. Ngerti maksudnya? Ya. Bersyukurlah bukan atas apa yang kau lakukan buat Tuhan. Tapi bersyukurlah pertama-tama dan utama atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Oh iya. Nah, teman-teman, saya tahu waktu saya kayaknya udah lewat deh ya. Nah, saya masuk di dalam bagian terakhir, ya. Jadi kita udah belajar 3 ya, definisi atau arti dari hati yang murni. Mau ulangin nggak? Yang pertama apa tadi? Tidak. Yang kedua apa? Ya, yang ketiga tidak parsial. Coba sekarang cari pasangan teman berdua, coba ngomong ya, saling bergiliran. Oke, baik. Ya. Nah ini sorry ya kalau saya khotbahnya lewat dari waktu, soalnya nggak ada jam sih ya. Atau jamnya ada sih, tapi kecil banget sih. Ya udah. Biasa kan kalau gereja ada jamnya gede bulat begitu ya. Oke, baik. Ya sebenarnya bisa lihat ini sih, bukan alasan ya. Oke, saya tutup ya. Saya tutup, teman-teman. Kita kembali lagi kayak tadi ya, diberkatilah mereka yang murni hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan 9 kalimat bahagia di dalam Matius pasal 5, the Beatitudes, strukturnya selalu sama. Dimulai dengan kata diberkatilah atau berbahagialah, kemudian apa yang mesti kita lakukan, dan ditutup dengan reward dari Tuhan. Ya. Nah, di dalam kalimat ini, apa rewardnya? We will see God. Amin. Kita akan melihat Tuhan. Tapi tunggu dulu. Teman-teman tahu nggak? Di dalam konteks Alkitab, orang Yahudi pada zaman itu, melihat Tuhan itu sesuatu yang mengerikan. Ya. Iya. Tadi kita nyanyikan ya, we want to see you gitu ya. Ya oke lah ya, karena kita udah hidup di dalam perjanjian baru ya. Tapi kalau orang Yahudi pakai time machine ke zaman sekarang terus ikut kebaktian kita, ya mereka bilang, wah lu sih nekat lu minta lihat wajah Tuhan, lu nekat banget dah. Ya. Karena tuh dalam konteks Alkitab melihat Tuhan itu tuh sesuatu yang pasti akan membuat mereka mati. Why? Because God is holy and we are sinful. Manusia yang melihat Allah itu kayak setetes air dijatuhin ke teflon yang udah dipanasin 10 menit. Pernah lihat? Pss, hilang. Itu tuh nasib kita tuh. Kalau melihat Allah tuh bisa begitu tuh. Ya. Nah, tetapi kita bersyukur teman-teman, karena ternyata di sini jadi reward kan, bukan jadi punishment melihat Allah itu. Ya, kenapa teman-teman? Nah, disinilah saya ajak kita baca yuk Mazmur 24. Ini indah sekali. Ya. Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya yang suci? Manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau sumpah palsu. Mereka yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan atau oleh Allah. Orang seperti itulah yang datang menghadap Allah, ya, yang bisa menikmati hadirat Allah, yang bisa menyembah Allah, ya kan? Merekalah yang datang menyembah Allah Yakub. Teman-teman perhatikan, ini connect banget sama pembahasan kita dari tadi, ya. Mazmur 24 mengatakan begini, siapa sih yang bisa mengalami hadirat Allah? Siapa yang bisa menghadap Allah? Siapa yang bisa menikmati Allah itu? Nah, dikasih tahu nih, orang yang apa? Bersih tangannya, nggak pernah melakukan hal-hal yang jahat, murni hati, tidak pernah menyembah berhala dalam hidupnya, nggak pernah sumpah palsu, ya. Semua yang dia ngomong pasti ditepati, nggak pernah janji bohong, kosong, ya. Pertanyaan saya, ada nggak orang kayak begini? Ada nggak? Ada nggak? Halo, ada nggak? Tinggal jawab ada apa enggaknya susah banget. Ada apa enggak? Ada nggak? Kagak ada. Nggak ada. Siapa yang berani bilang, saya Kojim, saya murni hatinya. Berani bilang begitu? Santo Agustinus dari Hippo aja pernah bilang begini, when I say I love you, sebenarnya siapa yang aku cintai? Agustinus tuh level seorang santo besar aja dia tahu hati gua nggak murni Tuhan.
Waktu gue bilang gue cinta lu, sebenarnya gue cinta yang lain. Siapa di sini yang berani bilang, kok Jim, gue orangnya, gue gak pernah bohong. Ya sebenarnya waktu kita ngomong begitu, lu udah bohong. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau kita pakai ayat ini, aduh mengerikan sekali. Ternyata gak ada satupun yang bisa menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan. Kenapa? Gak ada yang memenuhi kriteria ini. Betul? Halo, betul? Tapi tunggu dulu. Ternyata ada loh. Cuma satu. Cuma satu-satunya orang yang pernah hidup di dunia. Manusia yang pernah hidup di dunia. Yang benar-benar memenuhi semua ini. Bersih tangannya, gak pernah melakukan kejahatan. Murni hatinya, cinta Tuhan yang murni 100%. Bukan 99,99%. Yang gak pernah menyembah berhala dalam hatinya. Yang gak pernah bohong. Namanya siapa? Yesus. Apa kaitannya dengan kita? Nah ini berita Injil buat kita semua. Ya, dengar baik-baik. Saya tutup. 3 menit, top. Dengar. Hanya Yesus yang memenuhi kualifikasi di dalam Mazmur 24. Hanya dia yang bisa menghadap hadirat Bapaknya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bersyukur kita nggak ditinggalin sama Yesus. Bukankah Yesus datang ke dunia untuk merengkuh kita? Amin. Dan kita yang percaya kepada dia, sekarang kita union with Christ. Kita menjadi satu dengan Kristus. Ya, kesempurnaan Kristus sekarang cover, menutupi ketidaksempurnaan kita. Sehingga kita pun sekarang dapat menghadap Allah Bapa dan menikmati hadiratnya. Amin. Amin. Teman-teman bisa beribadah karena apa? Apa karena kita banyak jasa? Apa karena kita lahir dalam keluarga Kristen? Apa karena gua anak majelis? Hai, bukan itu. Kita bisa beribadah karena Kristus pertama-tama. Ya, seperti surat Ibrani mengatakan, karena darah Kristus kita bisa menghadap hadirat Bapa. Amin. We can worship God because of Christ. We can enjoy the presence of God because of Christ. Amin. Wow. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? 2 aja, ya, takeaways. Oke? Yang pertama, yuk belajar jadi anak-anak Tuhan yang suka bersyukur. Bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam Kristus. Amin. Max Lucado pernah mengatakan, anak sulung dari anugerah itu adalah rasa syukur. Anak sulung dari anugerah adalah rasa syukur. Artinya begini, kalau kita mengalami anugerah Allah, hal pertama yang kita akan lakukan, kita bersyukur. Makanya dalam bahasa Inggris cakep, gratitude, grateful, akar katanya grace. Yang kedua, jagalah hati. Ini bukan titipan pesan dari A.A. Jim ya. Jagalah hati, jangan kau nodai gitu ya. Ini bukan titipan A.A. Jim ya, tapi ini dari kitab Amsal. Jadi A.A. Jim sebenarnya nyontek kitab Amsal sebetulnya ya kan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hati. Jaga hati gimana sih? Sesederhana saudara belajar punya kehidupan saat teduh tiap hari. Punya penyembahan setiap hari, personal time. Kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidupmu setiap hari, maka apapun yang kau lakukan pada hari Minggu hanya gaya-gayaan. Ya, punya keintiman dengan Tuhan tiap hari. Karena itu melatih fokus hati kita kepada Tuhan. Amin. Orientasi kita kepada Tuhan. Bersyukurlah, jagalah hati. Dan yang bisa menjaga hati itu adalah diri kita sendiri. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan pacar kita, bukan orang tua kita, bukan saudara kita. Diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Boleh saya undang untuk pemain keyboard maju ke depan dan memainkan satu lagu yang lembut aja. Lagu lambat dan lembut. Teman-teman, izinkan saya mengajak teman-teman untuk memasuki ruang hati masing-masing. Teman-teman sudah dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini menjadi cermin yang jernih untuk kita berkaca. Jangan jadikan firman Tuhan sebagai telunjuk untuk menghakimi orang lain. Tetapi jadikan firman Tuhan sebagai cermin untuk kita boleh melihat diri sendiri terlebih dahulu. Apakah hatiku sudah murni ya Tuhan?
yang tidak transaksional, yang tidak artifisial, yang tidak parsial. Teman-teman doa yuk dalam hati masing-masing. Terserah mau doa apa di hadapan Tuhan, yang penting keluar dari hati yang jujur. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, singkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati kami. Kami mau mengaku dosa-dosa kami Tuhan di dalam mengikut-Mu selama ini. Ternyata kami jauh dari hati yang murni. Dan seperti kitab Yeremia mengatakan, kami sendiri tertipu oleh hati kami. Seringkali Tuhan kami mengikut Engkau dengan motivasi transaksional. Kami melihat relasi kami dengan Tuhan seperti relasi barter. Kami kasih sesuatu supaya Tuhan kasih lagi ke kami. Kami mengikut Engkau bukan dengan cinta yang murni. Bukan karena keterpesonaan kepada keindahan-Mu itu Tuhan. Ampuni dosa kami juga Tuhan, karena selama ini kami mengikut Engkau dengan kepalsuan. Kami lebih mengutamakan pencitraan supaya terlihat saleh, tapi salah di dalam. Ampuni kami juga Tuhan atas dosa kami, karena kami seringkali mengikut Engkau dengan hati yang terbagi, hati yang mendua. Kami menyimpan berhala-berhala di dalam batin kami. Menganggap hal-hal tertentu lebih penting daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. And renew my heart now. Renew our hearts now. Perbaharui hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin.